Halo Sobat Fakta, kita masuk ke segmen Creepy. Kita mulai season pertama nih guys. Jadi, sebut saja namanya si Oman. Tapi nama aslinya itu Tagagiro Shiraishi. Dia adalah seorang pria pengangguran yang kira-kira berumur 30 tahunan sekarang. Pada 2017, sekitar 27 tahun yang lalu, ia tinggal di salah satu apartemen di kota Zama. Ia adalah orang yang dijuluki dengan Twitter Killers. Kok bisa sih dia dijuluki Twitter Killers? Kalian penasaran kan? Mari simak kisahnya. Jadi gini guys, bisa ngeliat gak gambar di sini? Pada tanggal 31 Oktober, tepat perayaan Halloween. Ada yang tahu nggak Halloween itu apa? Itu ada pesta perayaan topeng hantu. Ya, kalau kita di Indonesia jarang memakai perayaan seperti itu. Tapi di Jepang dia booming kasusnya karena pesta Halloween ini. Kita pasti akan trauma mendengar sebutan Halloween. Gimana nggak trauma? Saat pesta itu berlangsung, dia digerebek. Dia ditangkap karena kasus pembunuhan yang ada di apartemennya. Dan lebih sadisnya lagi, dia membunuh 9 orang. Di antaranya, coba kalian lihat nih fotonya di sini nih. Ada 8 orang wanita. Bayangin 8 orang wanita. Psikopat banget gak sih dia? Kalau gua sih nganggap dia psikopat. Jadi, tanggal 31 Oktober itu, polisi menangkap dia di sebuah apartemen. Dan polisi menemukan mayat-mayatnya dalam terbungkus rapi. Kalian bisa bayangin nggak? Dia membunuh orang, tapi mayatnya dalam kondisi terbungkus rapi. Wah, ini orang rapi banget kayaknya. Tapi kalian bisa lebih bayangin nggak? Dia bertahun-tahun tinggal sama mayat itu. Baunya kayak gimana itu? Aku nggak bisa membayangkannya. Polisi menemukan 9 kepala dan 240 tulang bagian dari tubuhnya yang udah dipisah-pisah. Itu dicincang-cincang kayak gimana itu ya? Aku aja membayangkannya udah ngilu gitu. Bayangin tangan kita diputus, kepala kita diputus, organ tubuh kita diputus. Aku jijik. Tapi pasti kalian penasaran, kenapa sih dia mau melakukan itu? Yuk kita bahas masa lalunya seperti apa dia. Jadi, dia adalah orang yang biasa-biasa aja di masa lalunya. Dia di sekolah, SD, SMP, termasuk siswa yang rajin loh. Dia gak pernah bolos. Dia selalu datang ke sekolah tepat waktu. Bahkan dia termasuk siswa yang cerdas. Mungkin yang saking cerdasnya, dia memakai kecerdasannya untuk membunuh. Dan dia tergolong siswa yang biasa-biasa aja. Tidak tergolong yang nakal. Kan ada nih yang dari zaman SD dia sudah nakal, udah merokok. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Wah, itu contoh mahasiswa milenial zaman sekarang. Jadi, dia itu sebelum dia tinggal di apartemen yang sebelumnya kita jelaskan tadi, dia itu tinggal di sebuah rumah bersama orang tuanya dan bersama adik perempuannya. Ya, jaraknya nggak terlalu jauh, 2,5 kilometer dari jarak apartemennya ke rumahnya yang lama. Nah, sewaktu dia tamat SMP, dia melanjutkan untuk belajar di kota Yokohama. Sepertinya kita nggak asing ya dengan nama Yokohama. Kalau kata teman-teman saya sih itu nama pelok. Cuman saya nggak ngerti. Cuman namanya itu yang nggak asing.
Jadi kita lanjut ya. Dan sekitar waktu inilah segalanya berantakan di rumahnya. Orang tuanya bercerai dan ibu serta keluarganya berpisah rumah. Dia berpisah juga tuh sama adik perempuannya. Pindah sana sini. Si Raisi terpaksa ngikut tinggal bersama ayahnya. Bayangin, dia dari kecil sangat dekat banget nih sama adik perempuannya, sama ibunya. Tapi saat orang tuanya bercerai, dia pisah, dia ngikut sama ayahnya. Dia bekerja bersama ayahnya, membantu ayahnya lah di sebuah bengkel otomotif. Ini sih menurut cerita dari para tetangga-tetangga sebelah rumahnya, yang katanya dia rajin banget bantu ayahnya, dia pendiam, dia nurut aja apa yang disuruh ayahnya. Dia juga aktif nih bekerja di suatu distrik Kabukicho. Jadi di sisi lain, dia bekerja di tempat yang kumuh ini, dia punya ambisius dan yang jahat. Karena dia mungkin mendengar salah satu rekannya ya, yang menghasut dia untuk menjadi pencari wanita-wanita muda untuk melakukan prostitusi. Nah, dari sini nih guys, dia udah mau melakukan aksinya, udah kelihatan aksinya dia. Setelah berapa lama dia bekerja, dia ketangkap polisi nih dan diberi hukuman penjara yang ditangguhkan. Di sini dia udah mulai kesal nih guys. Setelah dia keluar dari penjara, dia memberitahu ayahnya dan dia menyampaikan kalau dia udah nggak ngelihat arti kehidupan ini apa sih gitu. Dia merasa hidupnya nggak berarti. Jadi dia ngerasa hidupnya udah nggak berguna lah, karena nggak ada yang bisa mengerti dia, atau dia nggak bisa bertemu dengan siapa-siapa gitu guys. Di sisi lain, karena dia udah ketangkap polisi dan masuk penjara, walaupun itu ditangguhkan, tapi itu sedikit lebihnya itu udah mempengaruhi mentalnya. Singkat cerita nih, setelah dia sudah mulai depresi, dia tinggal di sebuah apartemen itu dan mempunyai seorang tetangga, ya seorang wanita lah, yang mana dia ngelihat seorang wanita itu mempunyai ciri-ciri tidak bersemangat hidup. Jadi mulai dia nih bersosialisasi dengan wanita itu, bercerita tentang sebuah kematian, tapi wanita tersebut menganggapnya sebagai lelucon aja, tidak menganggapnya serius. Kita sedikit flashback nih guys, kok bisa sih dia nggak punya pekerjaan tetap tapi dia mempunyai apartemen? Nah, ceritanya itu dia cerita ke ayahnya kalau dia sudah mempunyai seorang cinta sejatinya lah, dia bilang. Dan dia berpesan ke ayahnya kalau dia ingin mempunyai ruang sendiri untuk dia tinggal sendiri gitu. Dia ingin berpisah tinggal bersama orang tuanya. Di situ orang tuanya memberikan duit sebesar 19.000 yen atau dalam dolarnya $277. Selama setiap bulan itu orang tuanya membiayai dia untuk membayar apartemen tersebut. Saat dia tinggal sendiri di apartemen, keanehan mulai muncul nih. Kalian tahu apa yang dia buat? Dia membuat 2 buah akun Twitter. Nah, kalian bisa lihat nih, dia punya 2 akun, yang mana 2 akunnya ini saling terhubung menjadi satu. Akun yang pertama itu untuk mencari seorang korban, dan yang akun kedua yaitu sarana untuk eksekusinya. Hebat nggak dia? Dia punya sebuah marketing dan eksekusi loh.
Di akun pertamanya ini dia menuliskan tajuk cerita lah. Tweetnya yang pertama yaitu dia seakan-akan sebagai korban. Jadi dia menganggap dirinya sedang sedih dan dia mencari teman karena kesengsaraannya. Dan dia meluapkan semuanya di sebuah Twitter itu. Saya ingin melupakan semuanya. Dan dia memposting itu ditambah dengan kalimat aku ingin menghilang, seperti gambar ini. Seakan-akan dia menjadi korban. Nah, di akun kedua orang lain mungkin menganggap ini orang yang berbeda, padahal satu orang yang sama memegang dua akun. Di akun yang kedua dia seakan-akan menjadi seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan akun yang pertamanya ini, agar orang lain mulai nih tertarik, kenapa nih gitu kan, dengan akun yang keduanya ini orang yang menjadi pahlawan ini dia seakan-akan mau menyelamatkan si Hiraisi ini yang menjadi korban lah dalam akun pertamanya. Apabila Anda butuh solusi, silakan berkonsultasi dengan saya. Itu tulis tajuknya.